Presiden masih berada pada dua persimpangan jalan. Yang satu persimpangan jalan arah ke PDIP, yang satu persimpangan jalan arah ke Nasdem. Di satu sisi PDIP tampak selalu mendesak agar segera dilakukan reshuffle kabinet. Tujuannya bagaimana agar kader Nasdem segera meninggalkan istana. Dan selanjutnya, di satu sisi Nasdem pun selalu mengatakan walaupun dia telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, namun dia punya komitmen akan setia mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan Jokowi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Sahabat BN, dak-dikduk agaknya jantung sejumlah menteri pada hari Rabu ini karena sangat santer sejak beberapa hari lalu hingga hari ini bahwa akan ada reshuffle kabinet. Namun sampai saat ini sekitar jam 11.30 hari Rabu ini belum ada tanda-tanda akan diumumkan oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, reshuffle kabinet. Bahkan menurut informasi pukul 13.30 siang tadi, Presiden Joko Widodo telah bertolak ke Bali untuk kunjung kerjanya yang akan dimulainya besok hari Kamis. Tampaknya tentang reshuffle kabinet ini Presiden masih berada pada dua persimpangan jalan. Yang satu persimpangan jalan arah ke PDIP, yang satu persimpangan jalan arah ke Nasdem. Di satu sisi PDIP tampak selalu mendesak agar segera dilakukan reshuffle kabinet. Tujuannya bagaimana agar kader Nasdem segera meninggalkan istana. Dan selanjutnya, di satu sisi Nasdem pun selalu mengatakan walaupun dia telah mengumumkan, telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, namun dia punya komitmen akan setia mendukung pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan Jokowi nanti. Jadi dua simpang jalan ini sekarang yang membuat masih terundur reshuffle kabinet tampaknya kalau kita lihat dari luar. Dan dua-duanya sama-sama punya kekuatan. PDIP punya kekuatan karena PDIP lah pengusung utama Jokowi. Dan Jokowi adalah kadernya PDIP. Namun Nasdem adalah yang berani mengumumkan pertama kali dari sekian banyak partai pengusung dan pendukung Jokowi mencalonkan Jokowi jadi calon presiden Republik Indonesia. Baik untuk periode pertama 2014 maupun periode kedua 2019.
Dari segi kekuatan, PDIP punya kekuatan di parlemen, sedangkan Nasdem punya kekuatan di media. Ini sama-sama kuat. Karena itu mungkin tidak semudah yang dibayangkan Jokowi menentukan sikap apakah akan mendepak kader Nasdem dari kabinetnya ataukah akan tetap bertahan sampai 2024. Walaupun hak prerogatif presiden di dalam menentukan kapan seorang menteri akan dilantik, kapan seorang menteri akan dicopotnya. Tetapi hak prerogatifnya ini tentu perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebab nanti jelas akan berdampak kepada perjalanan kabinet ke depan. Tentang hal ini kita baca sebuah berita. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Jokowi bertolak ke Bali di penghujung Rabu Pon. Berita ini hari Rabu ini tanggal 1 Februari 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo bertolak ke Bali di penghujung Rabu 1 bulan 2 ini. Presiden melakukan kunjungan kerja di tengah isu resapel kabinet. Jokowi bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 13.30 WIB. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin menyebut Jokowi telah meninggalkan Jakarta. Sudah, kata Bey melalui pesan singkat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi akan mampir ke Jawa Tengah untuk menjemput ibu negara Iriana. Kemudian mereka berdua akan terbang ke Bali. Jokowi akan memulai kunjungan kerja di Bali esok hari. Dia dikabarkan akan kembali ke Jakarta sore hari besok. Belum ada agenda resmi yang dibagikan Sekretariat Presiden terkait kunjungan kerja Jokowi di sana. Namun dia selalu menyempatkan diri mengecek bendungan dan pasar dalam kunjungan kerja beberapa waktu terakhir. Sebelumnya beredar isu resapel kabinet menjelang Rabu Pon yang jatuh pada hari ini. Jokowi mengungkapkan rencana melakukan resapel kabinet tetapi tak mengumumkan jadwalnya. Hingga tadi pagi ia masih merahasiakan jadwal resapel. Dia meminta wartawan untuk menunggu. Saya sudah sampaikan kan kemarin. Tadi malam sudah saya sampaikan. Masa saya ulang lagi? Yang jelas hari ini adalah Rabu Pon, tutur Jokowi di Hotel Fairmont, Jakarta. Ditampak sahabat, di satu sisi PDIP memang terlihat begitu bersemangat untuk mendorong Jokowi mendepak kader PDIP dari kabinetnya. Karena dia tentu dianggap telah mengkhianati koalisi karena dia telah mendeklarasikan pencalonan Anies Baswedan. Namun di sisi lain, Surya Paloh atau Nasdem memenuhi komitmen untuk setia kepada Joko Widodo sampai masa jabatan presiden berakhir. Kita tahu bahwa media ini adalah pilar keempat dari demokrasi. Kekuatannya bukan main. Bayangkan kekuatan Metro TV dan media Indonesia. Namun di sini kita tentu ingin melihat bahwa tidak semudah yang dibayangkan untuk mendepak kader Nasdem dari kabinet. Memang kita dengar kemarin ini ketika Surya Paloh dipanggil oleh Jokowi ke istana, kita mendengar bahwa Jokowi agak sedikit ada unek-unek karena dia tidak pernah diajak berkomunikasi oleh Surya Paloh ketika akan mendeklarasikan Anies. Tetapi kita lihat itu sudah cair dan Jokowi tentu penuh pertimbangan untuk membuka front perlawanan dengan Nasdem atau Surya Paloh di akhir-akhir masa jabatannya ini. Walaupun dia berupaya pula
untuk bagaimana agar tetap hubungannya baik dengan PDIP sebagai partai tempat dia menjadi kader selama ini. Sahabat BN, inilah dunia politik, dan salah-salah melangkah akibatnya bisa fatal. Karena itu, teka-teki apakah akan terjadi resapel kabinet, terutama apakah akan terjadi penyingkiran kader Nasdem dari kabinet oleh Jokowi, apakah tidak? Semuanya tentu nanti Pak Jokowi yang paling tahu apa positif dan negatifnya. Bagi Jokowi sendiri sebagai pemegang tampuk kekuasaan di Republik ini saat ini. Kita tunggu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.